Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sampai pada bagian kedua dari pembahasan kita tentang Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang kemarin kita sudah sampai membicarakan bagian awal dari kehidupan beliau di kota Madinatul Munawwarah setelah hijrah dari Makkah Al-Mukarramah, dan sebelumnya telah juga mengikuti perjalanan hijrah ke Habasyah. Salah satu kisah awal dalam bagaimana beliau berada di Madinatul Munawwarah adalah pada saat perang Badar Kubra, Ghazwatu Badril Kubra. Maka Sayyidina Utsman bin Affan sedang menjagai istrinya Sayyidah Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Sayyidina Utsman, di mana Sayyidina Utsman juga sebenarnya sudah bersiap-siap untuk mengikuti perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menjelang peperangan Badar. Ketika melihat keadaan Sayyidah Ruqayyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Utsman agar Sayyidina Utsman tidak perlu ikut berperang bersama beliau menyongsong musuh di Badar. Tetapi cukuplah beliau kemudian menunggu istrinya di rumah. Kemudian Nabi SAW pun berangkat dan Sayyidina Utsman terpaksa tinggal di rumah untuk menjagai Sayyidah Ruqayyah, dan qadarallahu wa ma syaa fa'al, ternyata betul bersamaan dengan terjadinya perang Badar tersebut, Sayyidah Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian wafat, meninggal dunia. Ketika sepulang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perang Badar, berlalu waktu sekian lama, di perang Badar tersebut gugur pula seorang sahabat mulia namanya Khunais bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu, yang merupakan menantu dari Sayyidina Umar bin Khattab atau suami dari Sayyidah Hafsah binti Umar. Maka ketika Sayyidah Hafsah telah selesai masa iddahnya, ayahandanya Sayyidina Umar bin Khattab segera menemui sahabat-sahabat mulia untuk menawarkan putrinya agar dapat segera menikah kembali. Yang pertama dijumpai tentu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang ternyata hanya terdiam ketika ditawari oleh Sayyidina Umar untuk menikahi Hafsah. Kemudian Sayyidina Umar pun meninggalkan Sayyidina Abu Bakar dan menemui Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman ketika ditawar oleh Sayyidina Umar untuk menikahi Sayyidah Hafsah, ternyata beliau Sayyidina Utsman mengatakan mohon waktu untuk berpikir-pikir terlebih dahulu selama 3 hari. Karena memang duka Sayyidina Utsman ditinggal Sayyidah Ruqayyah sangat mendalam. Jadi meskipun beliau dalam keadaan menduda pada saat itu, tetapi Sayyidina Utsman tidak langsung menyetujui apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. 3 hari kemudian bahkan Sayyidina Utsman bin Affan kemudian menjawab kepada Sayyidina Umar bin Khattab bahwa beliau untuk sementara belum berkenan untuk menikah dengan Sayyidah Hafsah. Kemudian Sayyidina Umar pun mencurahkan perasaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana ya ini? Kenapa Utsman menolak untuk menikah dengan Hafsah? Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa semoga Allah mengaruniakan kepada Utsman perempuan yang lebih baik daripada Hafsah, dan semoga Allah mengaruniakan kepada Hafsah laki-laki yang lebih baik daripada Utsman. Ternyata hal itu menjadi kenyataan, di mana Sayyidina Utsman kemudian dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan Sayyidah Ummu Kulsum binti Rasulillah, adik Ruqayyah. Istilah orang Betawi turun ranjang ya, dahulu menjadi suami dari kakaknya. Ketika kakaknya ini meninggal, kemudian dinikahkan dengan adiknya. Sementara Rasulullah SAW mengkhitbah Sayyidah Hafsah kepada Sayyidina Umar, dan langsung oleh Sayyidina Umar dinikahkanlah Rasulullah SAW dengan Sayyidah Hafsah pada saat itu. Kemudian Sayyidina Utsman berumah tangga dengan Sayyidah Ummu Kulsum seperti yang
sudah kita ketahui. Kemarin kita sudah membahas tentang kisah pembelian sumur Rumata atau sumur Raumah oleh Sayyidina Utsman yang kemudian beliau wakafkan kepada penduduk Madinah dengan cara yang sangat menarik, mengakali si penjual air dari orang Yahudi yang sangat zalim dalam menjual airnya kepada penduduk kota Madinah. Demikian pula Sayyidina Utsman telah menginfakkan 700 ekor unta beserta seluruh muatannya pada saat terjadi paceklik di kota Madinah, yang mana pada saat tersebut semua pedagang telah menawar harga berkelipatan yang sangat tinggi kepada Utsman. 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, dan 5 kali lipat untuk seluruh barang dagangannya tersebut. Tetapi Sayyidina Utsman kemudian mengatakan, ada yang menawar kepadaku lebih tinggi daripada tawaran kalian semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menawar 10 kali lipat. Maka jadilah 700 unta beserta muatannya itu dibagi-bagikan kepada penduduk kota Madinah yang sedang dalam kesulitan, di mana harga-harga barang sangat mahal, sementara Sayyidina Utsman justru tidak mengambil keuntungan dari kondisi tersebut, melainkan menggunakannya untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Sayyidina Utsman senantiasa berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW telah menubuatkan tentang keadaan Sayyidina Utsman kelak, di mana beliau akan maktulul madlum, terbunuh dalam keadaan zalim. Seperti ketika Rasulullah SAW menaiki Gunung Uhud pada suatu kesempatan bersama dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Utsman. Pada saat itu, Gunung Uhud Uhud itu adalah bentuk banyak dari kata ahad, gunung yang menyatu, rangkaian pegunungan yang panjang. Ketika mendaki di salah satu puncak dari Gunung Uhud tersebut, maka ternyata Gunung Uhud itu bergetar. Maka Nabi SAW kemudian menenangkan Gunung Uhud dengan bersabda, "Tenanglah engkau wahai Uhud, karena sesungguhnya tidak ada di atasmu melainkan seorang Nabi, seorang Siddiq, dan 2 orang syahid." Seorang Nabi adalah beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang Siddiq adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan 2 orang syahid adalah Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, seperti yang kita ketahui. Sayyidina Umar syahid di mihrab, dalam keadaan dibunuh oleh pendendam bernama Abu Lu'lu' Firaus dari Persia, sementara nanti Sayyidina Utsman akan terbunuh dalam keadaan zalim di rumah beliau sendiri oleh orang-orang yang bughat, memberontak dari kalangan sesama kaum muslimin. Kemudian di kesempatan yang lain pula Nabi SAW berada di sebuah kebun, dan pada saat itu dijagai oleh Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, akan ada yang datang, maka beritahukan kepadanya kabar gembira berupa surga. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari menjemput yang datang itu ke pintu kebun dan mengantarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah mengatakan, akan ada yang datang dan berikan kabar gembira kepadanya bahwa dia adalah termasuk penduduk surga. Maka kemudian Abu Musa al-Ash'ari menuju ke pintu kebun dan mendapati ada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka beliau pun mengantarnya masuk menumpai Rasulullah SAW. Yang ketiga kalinya Rasulullah SAW mengatakan akan datang seseorang, maka berikan kabar gembira kepadanya bahwa dia termasuk penduduk surga, dan sampaikan kepadanya bahwa dia akan mati dalam keadaan dizalimi. Maka
Abu Musa al-Asy'ari bergegas menuju pintu kebun dan ternyata di sana adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Utsman juga pernah mengingat nanti menjelang wafat beliau ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wahai Utsman, jika Allah telah memakaikan kepadamu pakaian kebesaran, maka janganlah engkau melepasnya sampai engkau menghadap Allah dan berjumpa denganku." Ini yang menjadi alasan Sayyidina Utsman kelak ketika beliau dituntut untuk meletakkan jabatannya sebagai khalifah, maka beliau tidak berkenan. Sebab beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Pakaian yang telah dikenakan kepadamu oleh Allah, jangan sekali-kali engkau melepasnya sampai engkau menjumpai Allah dan berjumpa denganku," kata Nabi SAW kepada Sayyidina Utsman. Beliau maknai pakaian yang dikenakan Allah kepadanya adalah pakaian beliau sebagai seorang khalifahnya kaum muslimin. Ini yang menjadikan beliau Sayyidina Utsman nantinya teguh, tidak pernah mau untuk meletakkan jabatannya ketika tuntutan-tuntutan massa yang sangat banyak yang kemudian terprovokasi ini ya kemudian menjadikan mereka gelap mata dan menuntut yang bukan-bukan kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di peristiwa yang lain yang sangat bersejarah tentang Sayyidina Utsman adalah dalam peristiwa Bai'atur Ridwan dan Sulhul Hudaybiyah. Pada saat Rasulullah SAW hendak menunaikan umrah pada tahun ke-6 Hijriyah, beliau membawa rombongan sahabat kira-kira berjumlah 1.500 orang, melakukan perjalanan pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah dari kota Madinatul Munawwarah menuju kota Makkah kurang lebih 8 hari perjalanan. Kemudian ternyata mereka ditahan, tidak diizinkan untuk memasuki kota Makkah untuk melaksanakan manasik berupa tawaf, sa'i dan lain sebagainya, sehingga mereka tertahan di satu tempat yang disebut sebagai Al-Hudaybiyah. Di tempat tersebut kemudian Rasulullah SAW berunding dengan para sahabat bagaimana caranya untuk melobi Quraisy agar mereka diperkenankan untuk melaksanakan ibadah. Karena mereka tidak punya tujuan lain selain beribadah. Meskipun memang belum lama berselang, ya kira-kira pada bulan Syawal terjadi kejadian besar yaitu ya pengepungan kota Madinah oleh pasukan Ahzab atau pasukan sekutu yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb yang berkekuatan lebih dari 10.000 orang, dan pengepungan yang dilakukan Abu Sufyan ini mengalami kegagalan yang sangat telak. Mereka tercerai-berai dan bubar, tidak jadi bisa menghancurkan kota Madinah yang dihuni oleh Rasulullah dan para sahabat. Sehingga pada saat itu tentu dendam dan perasaan yang sangat peka masih ada pada penduduk Makkah. Bagaimana mungkin Rasulullah yang telah mereka kepung dan kemudian berhasil selamat dari kepungan itu, sekarang tiba-tiba mereka izinkan untuk masuk di dalam kota mereka. Jadi mereka tentu sangat tidak menyukai hal tersebut. Maka berundinglah Rasulullah dan para sahabat. Pada mulanya Rasulullah hendak menunjuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai utusan. Karena memang pada masa jahiliyah urusan sifarah atau urusan perutusan duta-duta besar itu ditangani oleh keluarga besar Sayyidina Umar bin Khattab, yakni Bani Adi bin Ka'ab. Tapi waktu itu Sayyidina Umar kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah tahu bagaimana permusuhan orang-orang Quraisy kepadaku dan bagaimana permusuhanku kepada mereka. Jika aku yang diutus, tentu yang akan terjadi adalah pertumpahan darah. Maka sebaiknya engkau mengutus seorang lain." Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Umar, siapakah sebaiknya yang diutus? Maka Sayyidina Umar menjawab, utuslah Utsman, karena Utsman adalah orang yang paling disayangi oleh orang-orang Quraisy. Utuslah Utsman, karena dialah orang yang paling disayangi oleh orang-orang Quraisy. Nanti sampai ada ya kalimat kalau ibu-ibu menimang anak-anaknya ya, menimang bayi yang masih kecil, biasanya itu kalimatnya adalah, aku menyayangimu seperti
Quraisy menyayangi Utsman. Jadi saking sayangnya orang-orang Quraisy kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka pada saat itulah Rasulullah memutuskan untuk mengirim Sayyidina Utsman, sehingga Sayyidina Utsman berunding dengan orang Quraisy. Quraisy mengatakan kalau Utsman ingin tawaf dan sa'i disilakan, tapi tidak untuk Rasulullah Muhammad SAW dan pasukannya. Maka Utsman mengatakan kalau Rasulullah tidak diizinkan maka saya pun tidak akan melakukannya. Sehingga terjadi ketegangan, maka Sayyidina Utsman pun ditahan oleh orang-orang Quraisy. Tidak ada kabar dari Sayyidina Utsman selama beberapa hari, membuat Rasulullah sangat khawatir. Maka beliau kemudian mengumpulkan para sahabat di bawah sebuah pohon untuk berjanji setia, bersumpah setia, untuk senantiasa teguh dengan Islam, dan untuk membela Islam, tidak melarikan diri apapun yang terjadi. Kemudian ketika beliau berbaiat, dengan tangannya beliau meletakkan tangan yang sebelah kiri ke tangan sebelah kanan, dan beliau bersabda, inilah tangan Utsman. Lalu orang-orang pun kemudian berbaiat kepada Rasulullah dengan meletakkan tangannya di atas tangan Rasulullah SAW yang beliau umpamakan sebagai tangan Sayyidina Utsman tersebut. Peristiwa ini disebut sebagai Bai'atul Ridwan, salah satu peristiwa besar di dalam sejarah yang kemudian berujung kepada Sulhul Hudaybiyah atau perdamaian Hudaybiyah, di mana Nabi SAW berunding dengan tokoh Quraisy Sahal atau Suhail bin Amr yang memutuskan beberapa putusan penting. Yang pertama, bahwa tidak diizinkan untuk Rasulullah dan para sahabat bermanasik pada tahun tersebut, tetapi ya diizinkan untuk datang kembali tahun depan dengan tidak membawa senjata-senjata kecuali pedang dalam sarungnya seperti yang dibawa para musafir. Kemudian ada gencatan senjata selama 10 tahun antara Makkah dengan Madinah. Disusul pula dengan keputusan bahwa sesiapa dari sesiapa dari penduduk Makkah yang kemudian masuk Islam, kemudian hijrah ke Madinah, maka kemudian harus balik atau dideportasi, dikembalikan ke kota Makkah. Sebaliknya, penduduk Madinah yang murtad kemudian melarikan diri ke Makkah, maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya ke kota Madinah. Inilah yang menjadi klausul-klausul di antara perjanjian tersebut. Kemudian pada tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW melaksanakan Umratul Qadha, dan pada tahun ke-8 terjadilah pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh Bani Bakar yang merupakan sekutu Quraisy dengan membunuh orang-orang dari Khuza'ah di sebuah mata air, ya, di mana suku Khuza'ah adalah sekutu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Maka karena pelanggaran ini bergegaslah Budail bin Warqa al-Khuza'i, pemimpin Khuza'ah, memacu untanya menuju ke Madinah untuk melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Rasulullah SAW telah diberitahu oleh malaikat Jibril alaihi salam terkait kejadian tersebut dan segera mempersiapkan keberangkatan beliau dengan menyatakan bahwa perjanjian Hudaybiyah telah batal dan Madinah akan menyerbu ke kota Makkah al-Mukarramah. Abu Sufyan bin Harb berusaha mendahului Budail bin Warqa al-Khuza'i dengan unta yang paling cepat menuju ke kota Madinatul Munawwarah untuk menjumpai Rasulullah SAW demi memperbarui perjanjian Hudaybiyah. Tapi bahkan di kota Madinah, beliau tidak bisa menghentikan niat Rasulullah yang telah bulat karena pelanggaran tersebut telah terjadi. Meskipun Abu Sufyan menyampaikan, bukankah Bani Bakar bukan bagian dari kami? Bukankah kami orang Mekah, Quraisy tidak melakukan pelanggaran apapun? Kenapa kami yang harus menanggung atas apa yang diperbuat oleh orang-orang bodoh dari Bani Bakar? Maka telah dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bukankah Bani Bakar bergabung dengan Quraisy dalam perjanjian sejak awal? Dan itu artinya pelanggaran oleh Bani Bakar adalah pelanggaran oleh Quraisy, tidak ada bedanya. Maka bahkan Ummu Habibah binti Abi Sufyan, istri Nabi SAW pun bersikap demikian tegas kepada ayahnya
yang ketika duduk di rumah Ummu Habibah binti Abi Sufyan, ditariknya bantal yang ada di tempat duduk Abu Sufyan bin Harb dan mengatakan ini adalah bantal yang biasa dipakai duduk oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya ayah masih seorang tokoh kafir Quraisy, pemimpin Makkah, maka ayah tidak layak untuk duduk di atas bantal yang biasa diduduki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah tamparan yang sangat keras bagi Abu Sufyan bin Harb. Maka pada saat tersebut segera bergeraklah Rasulullah SAW bersama kaum muslimin menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah, dan termasuk di antara kejadian yang sangat penting melibatkan Sayyidina Utsman bin Affan ketika itu adalah kasus Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh adalah seorang tokoh Quraisy yang merupakan saudara sepersusuan dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Pada saat itu Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh kemudian pernah masuk Islam. Bahkan karena kecerdasannya dan kepercayaan Rasulullah melalui Sayyidina Utsman, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh diangkat sebagai penulis wahyu. Hanya beberapa hari dia bertahan, kemudian dia murtad dan melarikan diri kembali ke kota Makkah, dan bahkan membocorkan rahasia pertahanan kota Madinah kepada Abu Sufyan bin Harb dan teman-temannya, yang kemudian melahirkan perang Ahzab atau perang Khandaq. Maka dalam peristiwa Fathu Makkah ini, Rasulullah SAW memasukkan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ke dalam blacklist, daftar hitam orang-orang Quraisy yang tidak mendapatkan pengampunan. Sampai-sampai dikatakan dimanapun mereka ditemukan hendaklah dibunuh, meskipun mereka berlindung di selubung Ka'bah. Ini karena kejahatan mereka yang besar, termasuk bagaimana Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh telah membocorkan rahasia pertahanan kota Madinah sampai menjadi pengepungan yang luar biasa dahsyat yang dilakukan orang-orang Quraisy bersama sekutu-sekutunya pada tahun keempat Hijriyah. Maka ketika rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Makkah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh mencoba mencari cara agar dia bisa selamat. Dia tunggu barisan Rasulullah SAW sampai terlihatlah Sayyidina Utsman bin Affan di antara mereka. Maka Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh segera berlari dan menggenggam tangan Sayyidina Utsman dan berkata, "Demi Allah aku bersumpah atas nama persaudaraan di antara kita, engkau akan melindungiku dan memintakan ampunan untukku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sayyidina Utsman tentunya tidak berkutik. Sayyidina Utsman bukan orang yang kemudian bisa kita bayangkan akan berkata kepada teman-temannya, teman-teman ini dia buronannya sudah di sini, mari kita bunuh. Enggak. Itu bukan watak Sayyidina Utsman. Karena sudah dimintai, Sayyidina Utsman tidak bisa menolak, maka dia pun menyembunyikan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh selama beberapa waktu di tempat yang aman. Baru setelah kemudian keadaan kota Makkah sudah tenang, orang-orang sudah berduyun-duyun masuk Islam, dan berjanji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota Makkah telah pulih, maka kemudian di majelis permusyawaratan Rasulullah datanglah Sayyidina Utsman dengan menggandeng tangan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Sayyidina Utsman berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memintakan ampunan untuk Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh kepada engkau." Nabi SAW memandang sejenak kepada Sayyidina Utsman dan Abdullah, kemudian beliau memalingkan wajahnya dan terdiam untuk waktu yang sangat lama. Dalam perasaan Nabi SAW, bagaimana ini yang terjadi? Orang yang paling beliau sayangi, yaitu Sayyidina Utsman, yang bahkan telah beliau nikahkan dengan kedua putri beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bela, dan beliau berikan tangannya sebagai wakil tangan Utsman di dalam perjanjian Hudaybiyah, dalam Bai'atur Ridwan dan lain sebagainya. Tetapi hari ini Utsman justru datang melindungi orang yang paling beliau Sallallahu Alaihi Wasallam benci,
seorang yang telah berbuat jahat kepada Islam dan kaum muslimin pada saat itu. Maka Rasulullah terdiam cukup lama, ya, bahkan digambarkan dalam peristiwa tersebut, seandainya ada sepotong rambut yang jatuh pun pasti akan terdengar sangat nyaring karena begitu heningnya keadaan. Sampai kemudian Rasulullah SAW pun memandang lagi ke arah Sayyidina Utsman dan mengatakan, ya. Barulah Sayyidina Utsman menarik tangan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah keluar dan membawanya pergi. Karena tentu bertahan di situ akan membuat tidak nyaman hati Rasulullah SAW. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah kemudian, ya, ternyata alhamdulillah di kemudian hari menjadi muslim yang baik, termasuk di antara jasa-jasanya adalah Futuhat Afriqiyah atau penaklukan-penaklukan di daerah yang disebut sebagai Afriqiyah atau Afrika, yaitu daerah-daerah di Sub-Sahara, di negara-negara yang kita kenal hari ini sebagai Mali, Mauritania, dan lain sebagainya. Ini adalah jasa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah di masa yang akan datang, di masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah. Adapun pada saat itu diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, seandainya, ada apa yang seandainya Rasulullah? Nabi mengatakan, seandainya tadi ketika aku diam, ada di antara kalian yang maju untuk memenggal lehernya, maka itu lebih baik. Maka Sayyidina Umar berkata, kenapa engkau tidak memberikan tanda kepada kami? Tidak memberikan kode kepada kami ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, sungguhnya seorang Nabi, wahai Umar, tidak diizinkan untuk berkhianat meskipun hanya dengan lirikan matanya. Itu yang menjadi prinsip gitu ya. Jadi Nabi itu tidak boleh ngode meskipun dengan lirikan mata. Apa yang ada dalam pikiran dan hatinya harus itulah yang terucapkan dengan ya dohir kepada orang lain. Itulah ya sifat dari amanah dan siddiqnya seorang Nabi SAW. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan senantiasa berada di sisi Rasulullah dan memberikan semua bantuan kepada beliau dalam perjuangan fisabilillah. Termasuk di antaranya peristiwa yang menonjol adalah perang Tabuk yang disebut sebagai Jaisul Usrah, pasukan yang sulit karena berangkat dalam keadaan paceklik dan musim panas yang sangat kering dan panas sekali, yang sangat terik mataharinya. Maka pada saat itu banyak sekali di antara kaum muslimin yang menghadap kepada Nabi SAW menyampaikan keinginan mereka untuk dapat mengikuti Rasulullah ke Tabuk, tetapi mereka tidak memiliki biaya ataupun kendaraan ataupun nafkah yang bisa mereka tinggalkan untuk keluarganya yang ditinggalkan di Madinah. Maka Nabi SAW melakukan mobilisasi penggalangan umum untuk yang mampu agar berinfak fi sabilillah sebagai biaya keberangkatan ke Tabuk. Diceritakan bagaimana Sayyidina Abu Bakar menyerahkan seluruh bagian hartanya. Sayyidina Umar menyerahkan separuh dari seluruh hartanya. Abdurrahman bin Auf menyerahkan 40.000 dinar emas di pangkuan Rasulullah SAW. Maka pada hari ketika dilakukan mobilisasi umum, berkumpul orang-orang yang hendak berangkat tapi mereka tidak memiliki bekal, kendaraan maupun nafkah untuk keluarga, Rasulullah bersabda, barang siapa memberikan bekal kepada pasukan ini fi sabilillah, maka baginya syurga. Berdirilah Sayyidina Utsman bin Affan kemudian menyampaikan, aku tanggung ya Rasulullah 1.000 orang di antara mereka dalam kendaraannya, perbekalannya, peralatan perangnya, juga nafkah yang ditinggalkan untuk keluarga yang ada di rumah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai Utsman. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, barang siapa yang membiayai pasukan ini, kendaraannya dan lain sebagainya, maka baginya syurga. Berdirilah lagi Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, 1.000 lagi setelah ini, maka kendaraannya, perbekalannya, dan nafkah yang ditinggalkan untuk keluarganya, serta peralatannya, semuanya saya yang tanggung. Maka Rasulullah mengatakan, semoga Allah membalas Utsman dengan kebaikan. Dan ketiga kalinya Rasulullah bersabda, barang siapa yang membiayai pasukan ini, niscaya baginya surga.
Berdirilah lagi Sayyidina Utsman bin Affan dan menyampaikan hal serupa. 1.000 orang saya tanggung kendaraannya, peralatannya, dan juga perbekalannya, serta nafkah yang dia tinggalkan untuk keluarganya yang ada di rumah. Maka total menjadi 3.000 orang yang kemudian ditanggung keberangkatannya oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Utsman pada hari itu, tidak akan membahayakan Utsman apapun yang dilakukannya setelah hari ini. Artinya, bahkan meskipun Sayyidina Utsman kemudian bersalah atau kemudian berdosa, maka semua itu tidak akan membahayakan Sayyidina Utsman karena jaminan kebaikannya di sisi Allah telah sempurna dengan apa yang telah dia lakukan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam kisah perang Tabuk. Ini terjadi pada awal tahun ke-10 dari hijrah Nabi SAW, yang sebada dari Tabuk itu tidak berapa lama kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melaksanakan haji wada. Kemudian dengan haji wada itu seakan-akan sebagai perpisahan beliau, di mana Nabi SAW banyak sekali memberikan isyarat beliau telah waktunya untuk meninggalkan umat. Yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah yang paling peka terhadap tanda-tanda tersebut, dan Sayyidina Utsman bin Affan selalu berada di belakang Sayyidina Abu Bakar, di mana ketika Sayyidina Abu Bakar bersedih atas apa yang kemudian disampaikan Rasulullah, demikian pula Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hingga beberapa waktu setelah haji wada tersebut, Nabi SAW pun pulang kemudian mulai sakit dengan demam yang tinggi dan badan yang sangat berat. Rasulullah SAW berada dalam keadaan sakit di Madinatul Munawwarah sampai akhirnya beliau SAW wafat, sebagaimana yang telah kita ceritakan ketika membahas Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wafatnya Rasulullah SAW diikuti dengan pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Maka Sayyidina Utsman pun seperti yang lain-lain membaiat Sayyidina Abu Bakar dan senantiasa bersama di sisi Abu Bakar As-Siddiq, memberikan bantuan yang sebaik-baiknya bagi kepemimpinan Abu Bakar, termasuk dengan hartanya sebagaimana yang telah beliau lakukan sejak masa Rasulullah SAW. Sama sekali Sayyidina Utsman tidak berubah dan tidak memandang siapa yang memimpin. Yang terpenting adalah pengorbanan untuk kebenaran, untuk Islam, untuk kaum muslimin. Maka beliau senantiasa berada di garis depan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun wafat dan kemudian telah menunjuk Sayyidina Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Maka berlalulah masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab yang sangat gemilang, yang sangat menjadi kebaikan bagi kaum muslimin. Sayyidina Utsman sendiri menceritakan bagaimana kemuliaan Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah. Bahwasanya beliau pada suatu saat sedang berada di sebuah dangau, sebuah tempat peristirahatan di tengah padang rumput dan padang pasir. Sementara pada saat itu terjadi angin keras yang menebangkan pasir-pasir seperti badai pasir yang akan datang. Tapi Sayyidina Utsman melihat sosok yang tinggi besar sedang berlari-lari mengejar seekor anak unta yang lepas dari kawanannya. Maka Sayyidina Utsman kemudian segera mengenali bahwa sosok yang berlari-lari mengejar anak unta tersebut adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian beliau pun memanggil, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kemarilah, kemarilah. Istirahatlah dulu karena badai di luar sana sangat keras. Sementara terik matahari juga sangat keras." Maka dengan menutupi kepalanya dengan kain supaya tidak terlalu terkena sengatan matahari, Sayyidina Umar berteriak, "Tetaplah di situ wahai Utsman. Aku hanya sedang mengejar seekor anak unta yang merupakan bagian dari zakat. Aku khawatir dia akan hilang dan aku khawatir Allah akan menanyakan urusan ini kepadaku di akhirat. Bagaimana bisa seekor anak unta bagian dari zakat hilang atau lepas dari kawanannya padahal ada aku di sini?" Maka Sayyidina Utsman
bin Affan radhiyallahu anhu menitikkan air mata melihat apa yang kemudian telah dilakukan oleh Sayyidina Utsman, dan beliau pun mengatakan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar telah menyulitkan orang-orang yang kelak menjadi pengganti mereka. Jadi maksudnya Sayyidina Utsman betapa tingginya standar kepemimpinan ala Abu Bakar dan Umar, termasuk bagaimana Sayyidina Umar mengejar-ngejar sendiri pada siang hari yang sangat terik ketika badai pasir sedang melanda, seekor anak unta yang kemudian lepas dari kawanannya padahal dia adalah bagian dari unta zakat. Itu kejadian yang disaksikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan dari Sayyidina Umar bin Khattab yang sangat mulia. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab ditikam di mihrab oleh Abu Lu'lu' Firaus, maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berada dalam keadaan sakaratul maut selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Beliau memiliki luka yang sangat lebar dan dalam di perutnya, yang sampai diceritakan pada saat itu kalau beliau diberi minum air maka keluarlah air bersama darah dari lukanya. Kalau beliau diberi minum susu maka keluarlah susu dari lukanya tersebut. Ini menunjukkan organ-organ dalam beliau pun terkena tikaman tersebut sampai terobek-robek. Maka para sahabat sangat bersedih, yang mereka telah menduga Sayyidina Umar akan segera meninggalkan mereka. Tapi nyatanya sebagai seorang yang kuat, Sayyidina Umar masih bertahan sampai 3 hari berikutnya. Pada saat itulah Sayyidina Umar membentuk majelis syura untuk memilih seorang khalifah yang akan menjadi pemimpin sepeninggal beliau radhiyallahu anhu. Dan beliau menyampaikan, yang aku pilih adalah orang yang dipilih Rasulullah SAW. 6 orang yang bagi mereka telah dijamin surga oleh Allah, yaitu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Talhah, Zubair, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau didesak-desak agar memasukkan Sayyidina Abdullah bin Umar sebagai bagian dari tim tersebut karena merupakan putra beliau yang amat saleh dan bertakwa, yang diakui ya keulamaannya maupun kezuhudannya oleh semua orang seperti juga ayahnya. Sayyidina Umar akhirnya kemudian terpaksa ketika didesak-desak memasukkan Abdullah bin Umar ke dalam tim. Beliau mengatakan, baiklah, Abdullah bin Umar akan masuk ke tim, tapi tugasnya hanya untuk menjadi solusi ketika terjadi deadlock. Kalau misalnya dalam pemilihan khalifah ada 3 lawan 3, maka siapa yang dipilih oleh Abdullah bin Umar itulah yang akan menjadi khalifah. Jadi hanya ketika deadlock terjadi 3 versus 3, maka Abdullah bin Umar akan masuk untuk menjadi penengah. Di luar itu, Abdullah bin Umar tidak punya hak suara, dan Abdullah bin Umar juga tidak punya hak untuk dipilih sama sekali. Kata Sayyidina Umar, sungguhnya kekuasaan itu berat dan merupakan penyesalan di akhirat, maka cukuplah dari keluarga Khattab 1 orang saja yang akan menanggung tanggung jawab yang sedemikian kelak di sisi Allah, yaitu Sayyidina Umar sendiri. Ternyata sebelum majelis syura ini bersidang, Sayyidina Umar terlebih dahulu memanggil mereka satu demi satu supaya mereka diruntuhkan ambisi-ambisinya. Sayyidina Umar sangat menginginkan mereka semua para anggota majelis syura bersidang dengan kejernihan hati tanpa ada keinginan sedikit pun di dalam hatinya untuk menjadi khalifah. Karena syahwat yang demikian tentu akan mempengaruhi jalannya pemilihan dan menghasilkan pilihan yang kurang baik. Maka satu demi satu oleh Sayyidina Umar dipanggil orang-orang ini untuk dijatuhkan ambisinya. Abdurrahman bin Auf dipanggil, wahai Abdurrahman, apakah engkau menginginkan jabatan sebagai khalifah ini? Abdurrahman bin Auf hanya terdiam. Kemudian, demi Allah, wahai Abdurrahman, engkau ini seorang yang begitu mulia. Hanya ada satu kelemahan kepada dirimu. Sayang sekali kelemahan itu tidak pantas ada pada seorang yang menjadi khalifah. Maka Abdurrahman bin Auf pun manggut-manggut mengatakan, penilaian Anda sangat tepat. Maka demi Allah, aku sama sekali tidak menginginkan jabatan sebagai khalifah ini. Kemudian Abdurrahman bin Auf undur diri. Lalu masuklah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Umar mengatakan,
wahai Sa'ad, sungguhnya engkau ini jika menaklukkan sebuah negara, dan itu sudah dibuktikan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan menaklukkan Persia, maka engkau adalah yang paling sanggup di antara yang ada. Tetapi kalau memimpin sebuah desa, engkau akan kewalahan karenanya. Engkau akan kesulitan, engkau akan kacau karenanya. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tersenyum dan mengatakan, engkau benar ya Amirul Mukminin, bukankah telah terjadi ketika engkau menunjukku sebagai gubernur di Kufah. Ya, betul. Ketika Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur di Kufah, sering sekali beliau didemo oleh warganya yang pada saat itu memang warga banyak keturunan Persia yang masih dendam kepada beliau. Maka diruntuhkanlah ambisi Sa'ad bin Abi Waqqas dengan mengatakan, kau ini kalau menaklukkan negara engkau bisa, tetapi kalau engkau memimpin desa, engkau pasti akan kacau. Kemudian disuruh masuklah Sayyidina Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Wahai Zubair, apakah engkau menginginkan jabatan menjadi khalifah? Zubair mengatakan kepada Sayyidina Umar pada saat itu dengan sangat bersemangat, tentu saja. Kenapa tidak? Bukankah dalam kedekatan nasab dengan Rasulullah maupun dengan dalam kedudukan siapa yang lebih dulu masuk Islam, kami ini tidak kalah darimu, gitu ya. Maksudnya dalam soal siapa yang lebih dulu masuk Islam, Zubair bin Awam lebih dulu masuk Islam daripada Sayyidina Umar. Dalam kekerabatan dengan Rasulullah, Zubair bin Awam adalah putra dari bibi Rasulullah yaitu Sofiyah binti Abdul Muthalib. Sedangkan Umar tidak memiliki kekerabatan sedekat itu dengan Rasulullah. Jadi dulu masuk Islamnya duluan Zubair, sementara kedekatan nasab juga dekatan Zubair. Maka Sayyidina Umar kemudian mengatakan, demi Allah wahai Zubair, seandainya aku bisa, aku akan memilihmu. Sayang sekali, engkau ini kalau ridha seperti malaikat, tapi kalau sedang marah engkau seperti syaitan. Lalu bagaimana keadaan kaum muslimin kalau pemimpin mereka pada satu kondisi seperti malaikat, tapi di saat lain seperti syaitan ketika sedang marah? Demi Allah, itu akan menjadi bahaya. Kemudian Zubair undur diri dan merasa memang betul apa yang dikatakan Sayyidina Umar, dia menjadi orang yang sering tidak terkendali ketika sedang dalam keadaan marah. Itulah watak pribadi Zubair yang diketahui oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian masuklah pula Sayyidina Talha. Ketika Talha mau bicara, Sayyidina Umar langsung membungkamnya dengan mengatakan, aku tidak mengenal engkau lagi sejak engkau begitu congkak, karena Rasulullah memujimu sebagai seorang syahid yang masih ada di atas bumi. Wahai Talha, dan bahkan Rasulullah SAW wafat dalam keadaan masih marah kepadamu. Gitu ya. Maka kemudian Talha bin Ubaidillah mengundurkan diri. Kemudian masuklah pula Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, demi Allah, seandainya bukan karena sifat kelakar dalam dirimu, karena sifat humorismu yang berlebihan, kata Sayyidina Umar, niscaya engkau lah yang paling layak menjadi khalifah. Sayang sekali engkau memiliki kelemahan, yaitu engkau suka bercanda. Kemudian masuk pula Sayyidina Utsman. Wahai Utsman, demi Allah, aku khawatir tentang engkau. Karena engkau pasti akan memilih orang-orang yang dekat denganmu dan engkau sayangi sendiri sebagai pembantu-pembantumu mengurus urusan kekuasaan ini. Sehingga nanti akan membuat marah orang-orang, lalu mereka pun akan menyerangmu. Dan sepertinya mereka memang akan memilihmu dan engkau akan menghadapi takdir yang berat. Maka Sayyidina Utsman mengangguk, memahami penjelasan dari Umar, kemudian beliau undur diri. Maka majelis syura pun bersidang dipimpin oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Beliau langsung mengatakan, aku sama sekali tidak menginginkan jabatan ini. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas langsung mengatakan, wahai Abdurrahman, aku mendukungmu. Kemudian Zubair mengatakan, wahai Ali, aku mendukungmu. Kemudian Talha mengatakan, wahai Utsman, aku mendukungmu. Baik, kata Abdurrahman. Berarti sekarang tinggal 3, aku, Ali, atau Utsman. Dan sudah aku tegaskan dari awal, aku tidak berminat. Maka ini adalah antara engkau wahai Utsman ataukah engkau wahai Ali. Aku akan mendengarkan dahulu apa yang disampaikan masyarakat. Kemudian Abdurrahman bin Auf menemui para pimpinan kabilah, para pimpinan suku, tokoh-tokoh masyarakat di Madinah, siapakah yang mereka ridhoi untuk menjadi khalifah. Sampai akhirnya ternyata di mata Abdurrahman bin Auf kondisinya 50-50. Ada yang mendukung Utsman, ada yang mendukung Ali. Maka Abdurrahman mengumpulkan kaum muslimin di Masjid Nabawi dan dia panggil Utsman dan Ali mendekat ke hadapannya. Kemudian Abdurrahman mengatakan, wahai Ali, kalau aku menunjukmu menjadi khalifah dan engkau dibayat oleh kaum muslimin, apakah engkau sanggup menjalankan urusan ini sesuai dengan kitabullah, sunnah Rasul, dan juga teladan 2 orang tua kita Abu Bakar dan Umar?
Sayyidina Ali menjawab sambil tersenyum, saya akan laksanakan sesuai kitabullah, sunnah Rasul, dan dengan cara saya sendiri. Maka Abdurrahman bin Auf mengajukan pertanyaan yang sama kepada Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Utsman menjawab, insya Allah. Maka dengan ini kata Abdurrahman bin Auf, aku baiat Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah dari khalifah Rasulullah SAW. Inilah kisah terpilihnya Sayyidina Utsman menjadi khalifah. Sayyidina Utsman adalah orang yang berusaha untuk meneladani kedua pendahulunya Abu Bakar dan Umar sejauh kemampuannya, termasuk dalam berpenampilan. Meskipun beliau orang yang kaya raya, tetapi Sayyidina Utsman kemudian memilih untuk memakai pakaian yang sangat sederhana. Anas bin Malik menceritakan, aku pernah menghitung ketika Utsman berkhutbah di Masjid Nabawi, jumlah tambalan di baju dan sorbannya, totalnya mencapai 32 buah tambalan. Jadi ini yang digambarkan oleh Sayyidina Anas bin Malik tentang Sayyidina Utsman bin Affan yang sangat sederhana dalam penampilan. Saking low profile-nya Sayyidina Utsman, bahkan kalau beliau datang agak belakangan ke Masjid Nabawi, maka beliau tidak pernah melewati saf-saf dan maju ke depan, melainkan beliau hanya ikut sholat di saf yang ada, di mana pada saat itu kemudian ya diimami oleh Ubay bin Ka'ab atau sahabat-sahabat Nabi yang utama yang lain. Jadi meskipun Amirul Mukminin, ya, kalau datangnya belakangan, Utsman tidak pernah menyibak barisan untuk maju ke depan, berada di saf terdepan ataupun menjadi imam. Itu sifatnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terjadi satu peristiwa yang menarik ketika Utsman akan berkhutbah Jumat pada suatu hari. Undakan di mimbar Masjid Nabawi itu terdiri dari tiga undakan. Dahulu Rasulullah SAW berkhutbah di undakan yang paling tinggi. Ketika Rasulullah wafat digantikan Abu Bakar, maka Abu Bakar merasa dirinya tidak pantas sejajar dengan Rasulullah, sehingga dia berkhutbah di undakan kedua. Ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, maka Sayyidina Umar tidak berkenan juga untuk menempati tempat Abu Bakar, apalagi tempat Rasulullah. Maka Umar pun turun di undakan ketiga. Jadi beliau berkhutbah di posisi lebih di bawah daripada Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar wafat dan Sayyidina Utsman menjadi khalifah, maka beliau termenung lama di depan mimbar. Beliau mungkin berpikir apa yang harus dilakukan. Maka kemudian beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, perkara ini jika dibiarkan akan menjadi berkepanjangan. Sehingga beliau pun naik ke mimbar paling atas, undakan paling atas, tempat Rasulullah biasa berkhutbah. Kalau orang mau mengkritik dari satu aspek, mungkin akan mengatakan, Utsman ini galil adab, Utsman ini kurang dalam adab, karena Abu Bakar nggak berani ke Rasulullah, ya, Umar nggak berani ke Abu Bakar. Tapi Sayyidina Utsman malah naik ke tempat di mana dulu Rasulullah berkhutbah. Tapi dari sisi fikih, luar biasa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman ini, memutus mata rantai hal yang bisa menyulitkan di masa yang akan datang. Sebab seandainya Sayyidina Utsman juga turun ke bawah lagi dibandingkan Sayyidina Umar, maka tentu akan menjadi sebuah tradisi turun-temurun sampai hari kita hari ini, yang mungkin akan membuat khatib Masjid Nabawi di hari sekarang ini menggali ke bawah sangat dalam karena tidak ingin lebih daripada ulama yang sebelumnya atau penguasa yang sebelumnya. Ini yang kita lihat dari kebijaksanaannya Sayyidina Utsman bin Affan. Dan betul di antara yang terjadi pada masa itu, dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman cukup banyak mengangkat beberapa orang dekat beliau sebagai pejabat. Tentu pertimbangan Sayyidina Utsman, ya daripada memilih orang lain yang kita belum kenal, tentu memilih yang sudah dikenal dan memiliki kapasitas tentu akan lebih utama. Di masa Sayyidina Umar, Muawiyah sudah menjadi gubernur Damaskus. Tapi di masa Sayyidina Utsman bin Affan, Muawiyah diizinkan untuk memperluas wilayah kekuasaannya, sekaligus diizinkan untuk membangun angkatan laut, mempersiapkan pembebasan Konstantinopel pada saat itu. Jadi dimulailah jihad di lautan yang dahulu tidak dikehendaki oleh Sayyidina Umar, di mana angkatan laut Sayyidina Utsman di bawah pimpinan Muawiyah sudah kontak dengan angkatan laut Romawi dalam beberapa pertempuran. Kemudian ya, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh menjadi panglima perang yang hebat
yang berhasil menaklukkan Afrika. Nah, salah satu yang bermasalah tetapi juga adalah saudara susuan Utsman bin Affan adalah Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid adalah putra dari Uqbah bin Abi Mu'aid, seorang tokoh Quraisy yang memusuhi Rasulullah, pernah menyiram kepala dan punggung Rasulullah SAW dengan kotoran isi perut unta. Dan Uqbah bin Abi Mu'aid tewas di perang Badar karena Rasulullah SAW. Nah, putranya Walid bin Uqbah inilah yang disebut di dalam Al-Quran dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa kabar, maka lakukanlah tabayun, cross check, cek dan recheck untuk meyakinkan faktanya apa. Antusibu qauman bijahalatin, maka jangan sampai kalian menimpakan satu hukuman kepada satu kaum dengan kebodohan kalian, kemudian fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, besoknya kalian menjadi menyesal terhadap apa yang telah kalian perbuat. Jadi waktu itu Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid itu diutus Rasulullah untuk mengambil zakat dari suatu kaum. Di tengah perjalanan dia ingat kaum itu pernah berselisih dengan keluarga besarnya. Sehingga dia takut sekali kalau dia menuju kaum itu, maka kaum itu akan memperlakukannya dengan buruk atau bahkan membunuhnya. Maka berbaliklah dia menghadap kepada Rasulullah dengan menyampaikan kaum tersebut tidak mau membayar zakat. Rasulullah sudah menyiapkan pasukan untuk berangkat menghukum kaum tersebut karena menolak membayar zakat. Ternyata tak berapa lama utusan dari kaum tersebut datang dan menyampaikan kenapa pemungut zakatnya tidak segera datang, kami sudah menunggu-nunggu. Maka diketahuilah bahwa ketakutan Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid membuat keterangan palsu kepada Rasulullah yang hampir-hampir membuat Rasulullah menyerang kaum tersebut. Inilah ayat tentang fasik. Demikian pula Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid ini sempat bermasalah ketika diangkat Utsman bin Affan menjadi gubernur Kufah, menggantikan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas juga pada saat itu yang sempat diangkat kembali oleh Sayyidina Umar di akhir hidupnya. Kemudian ketika Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid menjadi gubernur Kufah, ternyata dia belum bisa menghilangkan kebiasaan lama, di antaranya adalah mabuk-mabukan. Pada suatu malam dia mabuk, kemudian menjadi imam sholat subuh di keesokan paginya. Sehingga dalam mengimami sholat subuh itu, dia melaksanakannya sebanyak 4 rakaat. Itu pun disertai dengan ucapan di akhir setelah salam, apakah kalian mau ditambah lagi sholatnya? Apakah kalian mau ditambah lagi sholatnya? Maka kemudian perkara ini diadukan kepada Sayyidina Utsman bin Affan, tapi beliau belum mengambil tindakan, sampai akhirnya seorang sahabat junior bernama Al-Miswar bin Makhramah yang menyampaikan kepada Sayyidina Utsman bin Affan, maka kemudian dikenakanlah had berupa dipukul dengan cambuk dikenakanlah takzir hukuman peringatan kepada Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid dengan dipukul dan dicopot dari jabatannya. Kemudian setelah itu dia dikirim ke garis depan di timur untuk ikut menaklukkan lembah Sungai Indus di Pakistan dan India hari ini. Itu di antara kebaikan Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, nantinya akan menjadi dia bagian dari panglima yang berjasa menaklukkan wilayah di lembah Sungai Indus. Ini tentang kecenderungan Sayyidina Utsman untuk memilih orang-orang yang menjadi kerabat dekat beliau sebagai para pemangku jabatan dan amanah di berbagai bidang. Termasuk di antaranya yang menonjol adalah Marwan bin Hakam bin Abil As. Yang Marwan bin Hakam bin Abil As ini juga saudara susuan Sayyidina Utsman bin Affan yang merupakan sepupu beliau, dan kemudian dialah yang secara de facto menjalankan pemerintahan atas nama Sayyidina Utsman bin Affan, di mana kemudian daerah-daerah mulai bergolak karena ketidakpuasan atas berbagai kebijakan yang kemudian digariskan melalui Marwan bin Hakam ini. Marwan bin Hakam ini akan punya anak nanti namanya Abdul Malik bin Marwan, menjadi khalifah Bani Umayyah, dan Abdul Malik bin Marwan itu punya saudara namanya Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan adalah ayah dari Umar bin Abdul Aziz, juga khalifah Daulah Bani Umayyah.
Nah, Marwan bin Hakam ini kemudian juga terkena fitnah karena stempel Marwan ternyata banyak digunakan untuk mengacau, memecah belah, termasuk fitnah-fitnah terhadap para sahabat dan fitnah-fitnah terhadap Sayyidina Utsman sendiri, di mana misalnya ada surat berstempel itu yang memerintahkan pembunuhan kepada utusan-utusan para sahabat yang kemudian datang dari Mesir ataupun dari Kufah ataupun dari Basrah pada saat itu, yang kemudian datang ke ibu kota untuk memprotes beberapa kebijakan Sayyidina Utsman bin Affan. Dan disinilah bermain provokator besar yang bernama Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang kemudian dikatakan berpura-pura masuk Islam, kemudian mengadu domba di antara kaum muslimin pada saat itu dengan menulis surat-surat yang mengacaukan keadaan dan memprovokasi umat untuk memberontak terhadap Sayyidina Utsman bin Affan. Pada suatu ketika, ibunda kita Ummu Salamah al-Mahzumiyah, istri Nabi SAW, pernah bertanya menegur Sayyidina Utsman bin Affan. Wahai anakku, kenapa engkau berbeda dengan Umar ketika memerintah? Ketika Umar memerintah, dia mengendalikan gubernur-gubernurnya dengan sedemikian rupa, sehingga mereka menjadi orang yang patuh dan taat kepada khalifah. Kemudian juga Umar sangat membatasi gaya hidup, sehingga tidak ada orang yang berani bermewah-mewah. Tetapi engkau telah membiarkan pejabat-pejabatmu bertindak dengan wewenang yang besar, dan engkau telah membiarkan orang-orang untuk kemudian berperilaku hidup mewah seperti yang kita lihat sekarang yang tidak ada di zaman Umar. Bagaimanakah ini, wahai anakku? Sayyidina Utsman menjawab Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha dengan mengatakan, wahai ibu, sungguhnya Umar ketika berkuasa, dia memegang hidung dan mencekal rambut setiap orang. Sampai-sampai aku pernah khawatir orang-orang ini lebih takut kepada Umar daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saking ketatnya Umar dalam mengatur kehidupan di kota Madinah. Adapun aku, wahai bunda, adalah orang yang membiarkan orang-orang seperti membiarkan unta berjalan menuju mata airnya. Biarkanlah mereka dan Allah akan tampakkan kepada kita siapa mereka sebenarnya. Kalau Umar menghendaki semua orang patuh dan taat, tetapi aku menghendaki semua orang tampil apa adanya mereka, seperti apa mereka aslinya, seperti apa adanya, yang dengan itu aku tetap punya hujah di hadapan Allah bahwa aku telah menghimbau yang baik, mencegah yang mungkar, beriman kepada Allah, dan kuserukan itu semuanya kepada orang-orang, tetapi ada di antara mereka yang ikut, ada pula yang tidak. Ini yang terjadi kemudian pada saat itu. Kemudian ada kasus, di antara kasus yang terkenal adalah kasus Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Dzar ketika berada di negeri Syam, dia mengkritik keras kebijakan Muawiyah bin Abi Sufyan dan para pejabatnya yang kemudian selain sering merumuskan kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak adil, juga sering mempertontonkan gaya hidup mewah. Di mana-mana Abu Dzar radhiyallahu anhu berkhutbah bahwa barang siapa yang menimbun emas dan perak, maka berilah mereka kabar gembira dengan azab neraka yang sangat pedih. Ya. Alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas dan perak, maka kabarkan kepada mereka dengan azab yang pedih. Ini tentu membuat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan merasa resah dan merasa ketertiban umum telah terganggu, sehingga kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu dikirim ke Madinah. Kemudian Abu Dzar berada di sisi Sayyidina Utsman sebagai yang memberi nasihat, dan tentu banyak sekali nasihat-nasihat Abu Dzar yang kemudian disampaikan terkait pemerintahan kepada Sayyidina Utsman, termasuk ketidakcocokan Abu Dzar akan apa yang terjadi melihat pejabat-pejabat yang kemudian tampil mewah dan kaum muslimin yang tenggelam dalam kehidupan yang bersukaria, bernikmat-nikmat, tanaum. Ini senantiasa dijawab oleh Sayyidina Utsman bin Affan dengan jawaban yang tegas bahwa beliau memang memiliki garis kebijakan yang tersendiri. Abu Dzar menggunakan
istilah malul muslimin atau amwalul muslimin pada apa harta yang kemudian ada dalam kekhalifahan yang disebut sebagai amwalullah atau hartanya Allah. Kata Abu Dzar, kalau kalian menyebutnya harta Allah maka seakan-akan kalian akan menggunakannya habis-habisan. Tetapi kalau disebut sebagai hartanya kaum muslimin, niscaya kalian harus memenuhi hak-haknya sebagai hartanya kaum muslimin. Karena apa yang dilakukan Abu Dzar di Madinah pun tidak kurang membuat berkurangnya ketertiban umum seperti ketika di negeri Syam, maka Utsman pun menawarkan kepada Abu Dzar untuk tinggal secara menyendiri. Dan inilah yang terjadi. Kemudian Abu Dzar tinggal menyendiri di tengah gurun pasir dengan mengembalakan unta-unta hadiah dari Utsman yang kemudian dia pelihara. Dan itu memang bagian dari kebaikan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada saat itu. Kemudian Sayyidina Abu Dzar tinggal di Rabdah di luar kota Madinah dengan tunjangan dari Sayyidina Utsman bin Affan, dan seperti yang dinubuatkan Rasulullah SAW di dalam peristiwa perang Tabuk ketika Abu Dzar Al-Ghifari terlambat menyusul dengan keledainya yang lamban, maka Nabi SAW mengatakan rahimallahu Abu Dzar, semoga Allah menyayangi Abu Dzar Al-Ghifari. Dia masuk Islam sendirian, dia berangkat berjihad sendirian, dia mati sendirian, dan kelak akan dibangkitkan sendirian pula. Maka nantinya Abu Dzar Al-Ghifari akan wafat di tengah padang pasir tersebut dengan dibantu oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, istri beliau, kemudian bersama sebuah rombongan murid-murid bin Mas'ud, mereka bisa mengurus jenazahnya dengan sangat baik. Keadaan di ibu kota Madinah semakin kalut dengan datangnya rombongan-rombongan dari kota Kufah, Basrah, Mesir, dan lain sebagainya untuk terus-menerus melakukan protes kepada Sayyidina Utsman bin Affan atas berbagai hal yang beliau rumuskan sebagai kebijakan. Sampai-sampai dikatakan pada waktu itu Sayyidina Utsman bin Affan dikepung di rumah beliau dan tidak diizinkan keluar, hatta untuk ke masjid ataupun keluar untuk mengambil air bagi kebutuhan keluarganya. Maka Sayyidina Utsman mengatakan, demi Allah, kalian telah berbuat zalim karena dulu akulah yang telah membeli sumur rumah dan mewakafkannya untuk kaum muslimin, tapi kalian hari ini menghalang-halangi aku dari air yang merupakan kebutuhan keluargaku. Demikianlah Sayyidina Utsman bertahan di rumahnya, beliau tidak bersedia meletakkan jabatan seperti yang kemudian dituntut oleh para pengunjuk rasa ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerintahkan putra-putra para sahabat dan para sahabat junior untuk terus mengawal rumah Sayyidina Utsman bin Affan, jangan sampai ada musuh yang berbuat tidak baik kepada beliau. Pada saat itu Al-Hasan, Al-Husain, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, kemudian juga ada Usamah bin Zaid, dan para pemuda, Abdullah bin Zubair, para pemuda yang lain diperintahkan oleh Sayyidina Ali untuk menjagai Sayyidina Utsman bin Affan, untuk senantiasa membela Sayyidina Utsman bin Affan apapun yang terjadi. Qadarullah wa syafa'al, suatu pagi para pemuda ini dalam keadaan lelah setelah berjaga semalaman, maka Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan kepada mereka, hendaklah kalian pulang kepada orang tua kalian dan beristirahat, fa insyaallah aku sangat aman, nyaman, dan tidak perlu kalian khawatirkan. Jadi anak-anak ini disuruh pulang. Sayyidina Ali ketika baru mengetahui agak siang, ternyata Al-Hasan dan Al-Husain ada di rumah, beliau bertanya, apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa tidak menjaga Amirul Mukminin di rumahnya? Maka mereka mengatakan bahwa Amirul Mukminin Utsman bin Affan telah memerintahkan mereka untuk pulang dan beristirahat. Celaka, kemudian Sayyidina Ali bergegas untuk menuju ke tempat Sayyidina Utsman, tapi rumah Sayyidina Utsman telah terlanjur dikepung dan kemudian ada orang-orang yang telah merangsek masuk. Sayyidina Utsman menyampaikan bahwa pada hari itu beliau telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan beliau dalam keadaan berpuasa. Sayyidina Utsman dalam keadaan berpuasa. Kemudian Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar yang sedang mengelilingi satu hidangan berkata kepada Utsman pada saat itu, wahai Utsman, sore ini engkau akan berbuka bersama kami di sini. Wahai Utsman, sore ini kamu akan berbuka bersama kami di sini. Dan betul sore itu adalah waktu terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, di mana orang-orang menyerbu masuk dan kemudian menyerang beliau yang sudah ringkih, sepuh, dalam keadaan membaca Al-Quran dan berada dalam keadaan puasa.
sempat Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, putra Abu Bakar As-Siddiq, datang pula ikut terprovokasi dan kemudian sempat memegang jenggot Sayyidina Utsman. Maka Sayyidina Utsman mengatakan kepadanya, seandainya ayahmu tahu apa yang kau lakukan padaku hari ini, apa yang akan dikatakannya, wahai anakku? Maka segera Muhammad bin Abu Bakar melepas apa yang kemudian dia pegang dan kemudian dia meminta maaf kepada Utsman dan kemudian undur diri. Tapi orang-orang lain telah berhamburan masuk untuk menyerang Sayyidina Utsman, sehingga pada hari itu Sayyidina Utsman bin Affan gugur syahid di atas mushaf yang sedang beliau baca di pelukan Sayyidah Nailah binti Al-Farafisa Al-Kalbiyah yang mendampingi beliau hingga akhir hayat. Sayyidah Nailah adalah istri Sayyidina Utsman yang muda, yang pada waktu menikah Utsman berusia 70 tahunan, sementara Nailah baru sekitar 18 tahun. Pada saat itu Abdurrahman bin Auf yang mengatur pernikahan tersebut, ya, dan kemudian ketika mereka menikah, Sayyidina Utsman tidak tahu bahwa istrinya ternyata semuda itu. Maka ketika itu Sayyidina Utsman mengatakan, aku bebaskan engkau, kalau engkau hendak membatalkan pernikahan ini, maka engkau, ya, bebas keluar sekarang, ya, dan tidak perlu mengembalikan mahar yang telah diberikan. Maka perempuan itu, Sayyidah Nailah, mengatakan, kenapa aku disuruh keluar, kenapa kau diusir? Apakah aku tidak layak untuk menjadi istrimu? Sayyidina Utsman mengatakan, bukan demikian, tetapi aku ini sudah tua. Kemudian, ya, Nailah mengatakan, justru aku suka suami yang lebih tua. Kemudian Sayyidina Utsman membuka sorbanya dan menunjukkan rambut beliau yang sudah mulai botak karena usia sepuh. Aku bukan cuma tua, tetapi tua yang sudah tua sekali, tua bangka. Ya, Nailah mendekat, kemudian mencium ubun-ubun Sayyidina Utsman dan mengatakan, masa mudamu telah kau habiskan bersama Rasulullah SAW, maka tentu sebuah kehormatan bagiku kalau aku diizinkan Allah mendampingimu sampai kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah romantisme, ya, Sayyidina Utsman bin Affan dengan Sayyidah Nailah. Dari pernikahannya dengan Sayyidah Nailah ini, Sayyidina Utsman bin Affan dikaruniai 3 orang putra. Dan Sayyidah Nailah yang mendampingi Sayyidina Utsman di saat beliau diserang, sampai Sayyidah Nailah ada jarinya yang terpotong karena menghalangi para penyerang yang hendak menyabetkan pedangnya kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, jubah Sayyidina Utsman berlumuran darah dan beliau pun gugur wafat sebagai maqtulul madlum, ya, terbunuh dalam keadaan terzalimi pada tahun ke-12 dari pemerintahan beliau radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan pembelajaran kita tentang Sayyidina Utsman bermanfaat. Jazakumullah khairan. Kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.